kakak kan kuliah di Korsel nih, untuk kebijakan dari univ kakak ada nggak? Mungkin ada kebijakan harus pulang, apa mungkin time view-nya gitu-gitunya ada nggak? Kayak misalkan harus pulang jam segini, kelas jadi cuma segini, atau ada kebijakan tertentu nggak dari univ yang tempat kakak menimba ilmu ini selama pandemi? Iya, oh gitu. Jadi sama pandemi kan kebijakannya berubah-berubah nih, Kak, teman-teman semuanya. Jadi di Korea itu ada 4 level ya untuk kasus corona ini. Jadi kalau kita mungkin ada apa namanya PKKM apa PPKM ya? PPKM. Itu. Nah, kalau di Korea itu cuma ada level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi ketika misalnya pemerintah Korea bilang, "Oh, sekarang udah level 2." Jadi semua orang tuh udah tahu apa boleh sama nggak bolehnya. Ya, aku nggak tahu sih apakah semuanya tahu, tapi yang jelas mayoritas tahu. Jadi misalnya level 2 itu nggak boleh berpergian lebih dari 4 orang. Sendiri berdua nggak masalah. Gitu. Misalnya nih, kiri depan nih, kita kan lihat tuh ada orang-orang. Ini warung-warung masih ada yang buka kan, kayak biasa. Dia berdua, kayak gitu-gitu. Jadi, orang tahu, oh ya level 2, kayak gini. Nah, misalnya kayak di Seoul level 4, itu orang maksimal tuh cuma 2 orang doang loh. Wow. Gitu. Jadi nggak boleh apa namanya bareng-bareng lagi rame-rame itu nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan misalnya kayak contoh kayak di sini ya dikit aja. Apa nih? Nih warung-warung kecil aja ada tulisannya pakai masker gitu, masker Chogyang Haejuseo kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita nggak pakai masker diusir tuh pasti. Gitu. Berarti bisa dibilang orang-orang Korea ini tuh taat aturan ya, taat protokol ya? Berarti, iya, secara nggak langsung emang mau nggak mau pemerintah Korea itu buat mereka tuh jadi patuh aturan gitu. Karena kita juga bisa lapor loh buat mereka yang nggak pakai masker. Gitu. Nanti kita dapat duit. Oh, ngelaporin orang yang nggak pakai masker bisa dapat duit? Iya. Di Indonesia harusnya gini nih, biar pada taat nih, ya. Ada orang di tempat kita tinggal sebelah kita, misalnya kita tahu di sana itu orangnya lebih dari 4 kumpulnya karena sekarang level 2 gitu ya. Kita lapor, polisi datang, kita dapat duit gitu. Oh, Kak Dimas pernah ngelaporin orang nggak nih? Iya. Enggak. Jadi ada waktu itu tetangga hampir kelaporan, tapi untungnya teman-temannya itu lagi di bawah. Jadi kita kan kayak apartemen gitu ya, ada lantainya. Nah dia lagi di bawah beli es krim. Jadi pas polisi datang, di dalam rumahnya itu masih 4 gitu, padahal mereka tuh 6. Oh, iya. Nah, juga aku sempat baca artikel nih, artikel berita nih, katanya ada izin untuk ngelepas masker kan di Korea. Itu benar atau udah dijalanin apa cuma wacana doang, Kak? Nah, sebenarnya itu kan harusnya ini ya, tanggal 1 Juli gitu kan dimulai. Itu tuh yang lepas masker, kemudian kita bisa bebas kemana-mana, nggak pakai masker. Kita bisa kumpul lebih dari 4 bahkan sampai 100 orang gitu ya. Tapi waktu itu ada beberapa yang ditunda tuh ininya karena ya tiba-tiba naik. Itu pas bulan Juli itu di Busan kan kita memang keluar ya. Kita coba nongkrong di kafe dan segala macam. Tapi nggak ada yang berkeliaran bebas pakai masker tuh. Yang nggak pakai masker ya, aku nggak lihat nih selama di Busan. Nggak tahu kalau yang di Seoul, di Busan tuh aku nggak pernah lihat. Meskipun ada aturan kayak gitu, orang-orang tetap masih pada pakai masker. Tetap takut gitu ya orang-orangnya ya, tetap waspada, takutnya amit-amit gitu kan. Iya. Berarti kan iya benar. Selama 3 hari, selama 3 hari itu kan katanya kasus corona di Korea Selatan kan katanya naik lagi. Nah itu apakah karena adanya izin itu kak, atau kayak emang gimana tuh kak? Boleh nggak diceritain nih kondisinya? Iya, tapi kalau misalnya ini dari apa yang aku pelajari dan aku riset aja ya. Jadi nggak tahu apakah ini bisa valid atau enggak. Jadi kita kalau di Korea, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, kan kalau kita ada yang kena COVID-19, kita dapat SMS nih, emergency. Atau misalnya kita bilang lah SOS ya, atau pokoknya pemberitahuan lah gitu. Nah biasanya di dalam chat itu, dia kasih tahu, ini orang kemana aja, gitu ya. Ini orang kemana aja. Nah, rata-rata mostly dari chat-chat itu tuh isinya orang-orang ini tuh ke Norebang. Norebang tuh, kalau buat teman-teman yang belum tahu, Norebang itu tempat karaoke, teman-teman. Nah, kemudian habis itu juga ada dari klub. Pop-up kan, karena di Korea kan budaya minumnya juga kenceng ya. Gitu, iya. Nah, jadi kalau kita lagi nongkrong, kita boleh lepas masker. Gitu.
Jadi kita tuh kayak gimana ya? Kalau di luar kafe kita pakai masker, tapi kalau di dalam kafe kita nggak pakai masker gitu. Nah bisa jadi gara-gara semakin ramenya orang yang datang, jadinya terpapar deh, gitu. Makanya meningkat dan segala macam gitu. Tetap social distancing ya Kak harusnya. Iya, social distancing tetap, cuma ya dia akan buka di meja-mejanya dia doang. Nanti kalau misalnya dia ngambil, misalnya nih, kalau di Korea kan ada suruh ambil salapnya sendiri atau minumnya sendiri gitu ya. Nah, kalau lagi ngambil kayak gitu, mereka itu harus pakai masker gitu. Tapi kadang ada juga sih yang nggak pakai, ya itu tadi mungkin di situ kenanya. Itu yang tadinya nggak pernah ketemu, nggak pernah ngapa-ngapain, sekarang bebas, ya kenanya di dalam itu tadi, bukan di luar.